Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Saya berharap kita tetap semangat untuk baca Alkitab, untuk semangat belajar dan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi makanan rohani setiap hari bagi kita semua. Haleluya. Hari ini kita sampai kepada Keluaran pasal 7, 8, dan 9. Dan mari bersiap-siap. Ini cerita-cerita yang menarik sekali, kelihatannya hanya hayalan, tetapi itu pasti dan itu terjadi. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh memperhatikan umatnya. Dan mari kita masuk dalam Keluaran pasal yang ke-7 ini. Dan dalam kitab Keluaran pasal 7 ini adalah awal dari tulah pertama yang diberikan Tuhan bagi bangsa Mesir sebagai peringatan kepada mereka dan sebagai cara yang Tuhan nyatakan bahwa Mesir harus berhadapan dengan Tuhannya Israel, yaitu Allah yang Maha Kuasa, dan tidak ada Allah selain dari Allah Israel yang luar biasa, pencipta langit dan bumi dan berkuasa atas alam semesta ini. Kita melihat di ayat-ayat pertama dari Keluaran pasal 7 ini bahwa Allah mengangkat Musa dan Harun untuk mewakili Allah untuk berbicara kepada Firaun. Dan secara khusus dikatakan Musa adalah Allah bagi Firaun, ditetapkan Tuhan mewakili Allah bagi Firaun. Lalu kemudian Harun adalah nabi. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah memperlengkapi Musa pada saat dia akan berjumpa dengan Firaun, berhadapan dengan Firaun, yaitu tongkat yang ada di tangan Musa yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat mereka menghadap Firaun, dan pada saat Firaun ingin bertanya dan mengetahui Allah siapa yang kalian punya, dan pada saat dia berhadapan dengan Firaun, dia melakukan mujizat seperti yang Tuhan perintahkan. Dia melempar tongkatnya, lalu tongkat itu menjadi ular. Lalu kemudian Firaun tidak mau kalah. Dia memanggil ahli-ahlinya, ahli-ahli dengan mantra-mantranya, lalu membuat hal yang sama. Berbedanya adalah dikatakan di Alkitab, di pembacaan kita, bahwa tongkat Musa memakan tongkat-tongkat dari ahli-ahli dengan mantra-mantra mereka itu. Tetapi di situ pun Firaun berkeras hati seperti yang sudah Allah nyatakan kepada Musa dan Harun. Lalu besoknya Allah menyuruh Musa dan Harun untuk menantikan Firaun di sungai, di tepian sungai Nil, di tempat biasa Firaun datang dan disertai dengan hamba-hambanya, dan dia biasa mandi di tepian sungai Nil. Dan pada saat mereka berhadapan, Musa menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu biarkanlah umatku pergi untuk mempersembahkan korban. Dan tentunya Firaun tidak mengizinkan hal itu. Lalu kemudian seperti yang sudah diperintahkan Tuhan, Musa mengangkat tongkatnya dan melalui sungai Nil semua air menjadi darah. Dan itulah tulah yang pertama, air menjadi darah yang telah terjadi di Mesir. Lalu kemudian Firaun memanggil ahli-ahli mantranya, dan ahli-ahli mantranya dapat membuat hal yang sama, yaitu air menjadi darah. Akhirnya mungkin dicuekin begitu saja oleh Firaun. Tetapi setelah 7 hari itu lewat, saudara, lalu kemudian Tuhan menyuruh juga Musa dan Harun untuk berhadapan dengan Firaun kembali. Dan itu kita masuk ke pasal yang ke-8, berbicara tentang tulah kedua, tulah ketiga, dan tulah keempat yang sudah Tuhan lakukan kepada Mesir. Nah, di pasal
8 ini di ayat 1 sampai ayat yang ke-15 kita melihat tentang tulah yang kedua yaitu katak. Pada saat Musa berhadapan dengan Firaun sekali lagi meminta seperti firman Tuhan yang sudah bersabda untuk membiarkan umatnya pergi, tetapi Firaun berkeras hati dan akhirnya dari sungai Nil berkeriapan katak yang jumlahnya sangat banyak, lalu kemudian dia naik lalu ke istana, lalu masuk ke semua ruangan termasuk kamar tidur Firaun, naik di atas tempat tidur, dan itu bukan cuma Firaun dan istananya tapi juga ke pegawai-pegawainya, ke rakyatnya, kata firman Tuhan, dan di mana-mana begitu banyak lalat di mana-mana. Saudara mungkin sudah agak geli-geli berbicara soal lalat ya. Kalau saudara bayangkan di badan saudara tahu-tahu ada lalat yang hinggap. Wow. Nah, saudara, tetapi dia juga Firaun memanggil juga ahli-ahli dengan mantranya dan membuat hal yang sama. Tetapi pun dia minta kepada Musa untuk berdoa. Mungkin juga dia agak geli dengan katak, saudara ya. Dan seperti janjinya, nanti kalau besok sudah habis kata-kata itu, aku akan mengizinkan kalian pergi. Tetapi janji itu hanya tinggal janji. Setelah katak itu pergi, maka Firaun tetap berkeras hati. Dan sampailah kepada tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Saudara suka nyamuk? Tentu saja tidak ya. Saya sedang ada di Surabaya dan saya sempat ada cerita lucu dengan nyamuk, karena beberapa kali saya juga ambil rekaman seperti ini di luar, di taman. Sekali waktu saya berada di taman yang agak tidak biasa saya pergi, dan nyamuk ternyata banyak sekali. Setelah selesai videonya, saya melihat ternyata saya ada gerakan kungfu di situ, saudara, karena tanpa sadar tangan saya mulai kayak berhadapan dengan nyamuk ya. Agak lucu, saya simpan itu sebagai video lucu-lucuan kenangan buat saya. Nah, saudara, seperti cerita sebelumnya, Firaun berkeras hati dan akhirnya dari udara itu muncullah nyamuk, dan itu menghinggapi semua tempat di Mesir. Dan saudara bisa bayangkan ya, nyamuk itu tidak menyenangkan sekali. Selain bising suaranya, nyelekit juga pada saat dia menggigit kita. Dan bayangkan kalau itu menjadi tulah dari Tuhan. Dan kali ini para ahli mantranya Firaun tidak berhasil melakukan apa yang dilakukan Tuhan lewat Musa dan Harun. Dan mereka bahkan menghadap kepada Firaun dan katakan di ayat 19 bahwa inilah tangan Tuhan Allah Israel yang sudah melakukannya, dan mereka tidak bisa melawannya. Tetapi sebegitu pun akhirnya setelah nyamuk ini lewat, Firaun tetap berkeras hati. Lalu kemudian masuk kepada tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Dan Tuhan menyuruh juga Musa bangun pagi-pagi dan menantikan Firaun di tempat biasa dengan kegiatan yang biasa dilakukan di tepi sungai Nil, yaitu mandi pagi-pagi. Dan Musa dan Harun melakukannya. Lalu pada saat mereka bertemu dengan Firaun, dia menyampaikan kembali apa yang menjadi firman Tuhan yang harus disampaikan kepada Firaun, yaitu biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Let my people go that they may serve me. Saudara, pada saat itu tetap saja Firaun berkeras hati. Maka seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa akhirnya Tuhan melepaskan lalat pikat itu banyak banget ya masuk ke Mesir. Dan Tuhan katakan bahwa semua mereka kena, kecuali di tulah keempat ini dikatakan secara khusus di ayat 23, dikatakan sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi setelah perpisahan dengan Musa, dan besok paginya terjadi. Dan kita tahu bahwa orang Israel tinggalnya di daerah Goshen pada saat Yakub datang pada masa Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Lalu kemudian daerah Goshen itu menjadi tempat bagi bangsa Israel, dan mereka beranak cucu dan menjadi banyak. Jadi daerah itu adalah daerah yang tidak dihinggapi oleh tulah-tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir. Dan dikatakan bahwa Mesir menderita karena lalat pikat itu.
Dan lalat pikat itu datang bergerombolan-gerombolan. Dan Firaun akhirnya dia sudah mulai terganggu, lalu dia katakan kepada Musa, "Pergilah, persembahkanlah korban, tapi jangan pergi jauh-jauh." Seperti yang Musa katakan, mereka akan pergi ke padang gurun 3 malam atau 3 hari lamanya mereka dalam perjalanan sampai di padang gurun itu. Tapi Firaun katakan, "Persembahkanlah korban di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "No, no, no. Tuhan sudah memberitahukan mereka harus pergi ke padang gurun. Lagi pula, ibadah kita tidak diterima oleh kalian. Kalau kita beribadah di daerah kalian, apakah kita tidak lempar batu?" Ternyata saudara, umat Tuhan sudah sejak dulu juga sudah berkenalan dengan dilempari batu dan tidak disukai. Sebab itu kita umat Tuhan tetap aja kita lebih harus takut Tuhan daripada takut manusia. Tetap aja melakukan apa yang Tuhan mau. Sepanjang kita dipanggil untuk menjadi berkat, kita melakukan kebaikan bagi orang. Jangan takut. Amin saudara. Kita sampai kepada pasal yang ke-9. Ada 3 tulah yang diberikan oleh Allah atas Mesir melalui Musa dan Harun. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 berbicara tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Dan seperti pada awal-awalnya, dan Allah sudah juga berfirman kepada Musa bahwa Allah mengeraskan hati Firaun. Firaun juga tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dan untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan melepaskan tulah, yaitu kepada semua ternak di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing, domba. Hanya perbedaannya adalah ternak bangsa Israel itu aman dan dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan besok ini akan terjadi. Lalu kita sangat bersyukur pada saat ini. Kita melihat bahwa tulah-tulah kemarahan Tuhan nyatakan kepada yang bersangkutan saja. Dan umat Tuhan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Lalu kemudian kita maju ke ayat yang berikut, yaitu ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Berbicara tulah yang ke-6, yaitu bara. Nah saudara, yang ke-6 ini juga tidak berbicara banyak, karena Firaun juga tetap sama. Dan Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk mengambil jelaga. Lalu kemudian kalau Firaun tetap menolak, dan jelaga itu dilemparkan ke udara, dan itu akan menjadi, jelaga itu akan menjadi banyak, dan itu seperti bara-bara api, dan pada saat hinggap ke manusia dan hewan itu akan melepuh, dan ada gelembung-gelembung, yaitu luka bakar yang akan terjadi. Dan pada saat itu bukan saja para ahli itu tidak dapat mencoba melakukan, tapi mereka tidak dapat bertahan di hadapan Firaun, karena mereka juga kena dengan jelaga-jelaga atau bara-bara api itu di tubuh mereka. Dan kata firman Tuhan kepada Musa dan Harun bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Firaun dia bukannya sadar dan bertobat, tetapi dia sepertinya lebih tidak suka. Dan kita akan maju terus ke pasal yang ke-13 sampai 35, yaitu tulah ke-7, hujan es. Dan Allah menyuruh Musa untuk bangun pagi-pagi dan berbicara kepada Firaun. Sama saudara ya, agar Firaun bisa mendengar dan bisa mengerti tentang Tuhan. Pada saat dia berbicara, Tuhan berfirman, aku akan melakukan satu kali lagi, tulah berikutnya kepada engkau, agar engkau tahu bahwa tidak ada Allah lain seperti Allah bangsa Israel yang ada di muka bumi ini. Dan Tuhan katakan kepada Firaun melalui Musa, dikatakan di ayat yang ke-15, bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Sudah tahu Tuhan punya kuasa untuk melakukan itu. Kita tahu bahwa Tuhan sudah melakukannya dulu pada zaman Nuh, lalu kemudian pada zaman Sodom dan Gomora. Dan Tuhan dapat melakukan kepada siapapun, bahkan sampai saat ini. Mari kita harus takut kepada Dia, Tuhan yang dapat mengendalikan nyawa manusia. Akan tetapi ayat 16, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi.
Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini, kata Tuhan, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai saat ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan dapat melakukan apapun yang Tuhan mau, baik kepada manusia ataupun kepada bumi ini, alam semesta ini. Yang Tuhan mau adalah orang sadar tentang siapa Tuhan, dan kita dapat meresponi Tuhan dengan cara benar, yaitu beribadah kepada Tuhan. Dan dikatakan, oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punya di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul di rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Wah, luar biasa, saudara. Kita dapat melihat dan belajar banyak hal di sini, ya saudara, bahwa Allah tuh tidak suka kepada siapapun yang menindas umatnya. Dalam konteks ini adalah orang Mesir yang sudah melakukan hal-hal yang jahat terhadap umat Tuhan, menindas mereka, dan Allah tidak suka hal ini. Nah, saudara, Allah memang tidak membenci manusia, tetapi Dia membenci dosa. Allah membenci dosa, dan firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Allah mengasihi manusia, dan kita melihat apa yang dikatakan oleh Allah. Dan Tuhan dalam banyak hal di tulah-tulah ini selalu memberi rentang waktu. Besok akan terjadi, besok akan terjadi seperti ini. Dan malah di sini diarahkan agar mereka disuruh pulang, suruh berlindung. Karena Allah sebenarnya tidak ingin membinasakan manusia. Allah ingin menyelamatkan manusia. Tapi Allah ingin mengajar manusia agar sadar bahwa jangan melakukan dosa, tapi memilih untuk menyembah kepada Tuhan. Tuhan masih memberi jalan kepada mereka, dan saya agak terharu melihat ini. Sekiranya mereka sadar dan bertobat, sudah pasti mereka tidak binasa. Dan dikatakan, dan saudara, ada yang saya garis bawahi dan saya catat di sini, yaitu di ayat yang 20 dan 21. Coba kita baca bersama-sama. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan? Perhatikan di sini, dan saya percaya pasti sudah jadi heboh dari tulah dari yang pertama dan seterusnya sampai kepada tulah yang ketujuh ini sudah heboh, dan mereka bertanya-tanya mungkin, wah, ada apa ini, ada apa ini, dan ada mungkin yang sudah menjadi takut akan Tuhan. Lalu dikatakan pegawai Firaun yang takut kepada Tuhan menyuruh hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Nah, saudara yang kekasih, luar biasa. Pertama, kita melihat bahwa Tuhan masih mengasihi manusia. Dia sebenarnya tidak bermaksud untuk membinasakan manusia, tapi menyelamatkan. Dan Tuhan masih memberi solusi, yaitu suruh orang-orangmu dan ternakmu untuk berlindung, pulang semuanya. Karena kalau tidak mereka akan mati. Dan kedua yang kita baca tadi, saudara, di ayat yang ke-20 dan 21, itu berbicara bahwa sebenarnya keputusan adalah masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Siapa yang mau, siapa yang tidak mau, siapa yang percaya Tuhan dan melakukan, dia selamat. Tapi siapa yang tidak percaya dan tidak melakukan, dia binasa. Nah, itu juga sama, walaupun kita anak Tuhan, pilihan itu tetap ada di tangan kita. Kalau kita mau hidup terus di dalam Tuhan, atau kita berpaling dari Tuhan melakukan apa yang Tuhan tidak sukai. Dan ayat 34, tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dari Gurun telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Padahal saudara, hujan es itu yang dicurahkan oleh Tuhan luar biasa. Dikatakan firman Tuhan, guru sambar menyambar, kilat sambar menyambar, dan Tuhan mengirimkan hujan es. Wow, itu sesuatu sekali, saudara. Dan itu dikatakan tidak pernah terjadi seumur-umur ada bangsa Israel di atas bumi ini. Nah, saudara yang kekasih, satu hal yang kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah bermain-main di dalam kasihnya kepada manusia. Dia mengasihi kita bahkan sampai mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia, menderita sengsara, disalibkan, mati bagi kita. Saudara, tapi Tuhan juga tidak bermain-main dengan penghakimannya. Sebab itu mari kita serius kepada Tuhan. Saudara,
kita sudah hidup di zaman akhir ini. Ada sekali-sekali waktu di tempat-tempat tertentu, bahkan di Indonesia, pernah hujan es, dan orang seperti lucu-lucuan, selfie-selfian, dan kemudian bikin video, bikin ini dan itu, dan sepertinya wow ini, dan sebagainya. Tapi buat saya, dan mungkin juga buat beberapa saudara kita yang mengerti firman Tuhan, kita harus waspada, hati-hati dengan zaman sekarang ini. Kita sudah hidup di zaman akhir, saudara. Apapun bisa terjadi, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kadang-kadang pengungkapan peringatan Tuhan bagi kita, bahwa Dia ada, dan apa yang difirmankan itu dalam Alkitab, itu bisa terjadi kalau Tuhan berkehendak. Saya berharap kita boleh sadar, tidak mengeraskan hati seperti Firaun, tapi kembali hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh tidak bermain-main, karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.